Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pejuang P3K? Oke, kali ini admin akan menyampaikan mengenai pengisian daftar riwayat hidup CASN ya. Jadi nanti sahabat-sahabat pejuang P3K yang sudah lulus tahap 1 mulai besok tanggal 24 Desember sudah bisa mengisi daftar riwayat hidup. Oke, langsung saja ya. Ketika sahabat-sahabat login ke akun SSACN ya, nanti sahabat-sahabat langsung di menu resume ya, yang di bagian bawah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nih, apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Ya, nanti sahabat-sahabat tinggal pilih jawab yang iya, jangan sampai memilih tidak, saya ingin mengundurkan diri. Oke, setelah sahabat-sahabat memilih iya, maka nanti akan tampilannya seperti ini ya. Sahabat-sahabat nanti akan mengisi data perorangan yang berisikan biodata calon P3K. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, keterangan lainnya. Nih, di sini. Di sini ada diminta nik, kemudian nama sesuai ijazah, gelar depan ijazah, tempat lahir ijazah, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Nah, setelah mengisi data perorangan, langkah yang kedua yaitu mengisi data pendidikan. Nih, tampilannya seperti ini. Silakan isi riwayat pendidikan dan kursus. Nih sahabat ya, pendidikan di dalam dan di luar negeri. Nih, pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul nih. Jadi nanti ketika sahabat-sahabat ya dari mengisi biodata perorangan langsung ke menu pendidikan ini, ketika sahabat-sahabat kemarin mendaftarnya menggunakan ijazah yang misal MTK, PGSD, dan lain-lain ya, otomatis nanti akan muncul di tampilan ini. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Nih, jika sahabat-sahabat ingin mengubah ya riwayat pendidikannya. Nih, ketika sahabat-sahabat mengubah riwayat pendidikannya, maka ya setelah klik ubah maka tampilannya seperti ini. Ya, nanti setelah sahabat-sahabat isi sesuai dengan ijazah yang baru, lalu klik simpan untuk mengubah data yang ada di akun SSACN. Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Misal nih, riwayat pekerjaan, startup, instansi atau perubahan jabatan staf, tanggal mulai. Mungkin kalau kita sebagai guru ya, mungkin di sini instansi nama sekolahan kita, jabatan ini kita guru kelas. Nah, tanggal mulai mungkin kita tanggal pertama kita honor, dan tanggal selesai nah sampai mungkin saat ini ya, saat kita mengisi daftar riwayat hidup ini. Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu nih. Jadi
kita diminta untuk mengisi keluarga kita dan keluarga dari pihak pasangan kita, seperti itu. Nih, tampilannya seperti ini ya sahabat. Istri atau suami, tambah riwayat istri atau suami. Kita masukkan nicknya, kemudian namanya, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, status perkawinan, akte nikah atau cerai, tanggal menikah, status hidup ya, masih hidup ya. Kemudian jika ingin mengubah, klik ubah. Selanjutnya anak, ini tambah riwayat anak. Mungkin kalau ya yang ketika kita daftar gitu kemarin masih terdata anak kita satu, terus ketika kita selesai pendaftaran terus ikut seleksi, nah anak kita lahir dan pada saat pemberkasan jumlah anak kita bertambah, maka di sini tambah riwayat anak. Kemudian orang tua kandung seperti ini ya. Kemudian ada saudara kandung, kemudian bapak ibu mertua. Selanjutnya ya, setelah mengisi daftar keluarga, langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya. Nah, ini sahabat ya, seperti ini. Keterangan organisasi nomor 1, nama organisasi. Di sini ada komunitas jaringan komputer Indonesia, jabatan kita apa di situ, tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian keterangan lain-lainnya. Ini di sini ada nomor surat keterangan catatan kepolisian, mungkin SKCK ini ya. Kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian, nama pejabat penanda tangan, kemudian nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kita isikan berdasarkan hasil kita mendapatkan surat SKCK, surat kesehatan jasmani dan rohani ya. Kemudian di situ juga yang tanda tangan itu dari kepolisian, dari yang kesehatan jasmani dan rohani dari kedokteran, itu siapa yang bertanda tangan kita isikan di situ. Selanjutnya ada nomor surat keterangan bebas nafsan atau narkotika. Nah, di sini kita isikan juga, berarti kita membuat persyaratan-persyaratan terlebih dahulu baru kita masukkan di sini. Ini sangat penting ya. Jadi sahabat-sahabat, setelah mengisi daftar lainnya, nah sahabat-sahabat nanti selanjutnya langkah yang keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH tersebut. Jadi setelah kita cetak, kita diwajibkan menulis menggunakan tangan kita. Jadi tidak diperkenankan untuk diketik. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN di halaman ini dan diimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen. Nih, seperti ini. Perhatian, pastikan Anda mengisi data DRH dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CPNS atau ASN P3K dan tidak dapat diubah setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup nih. Jangan sampai salah ya sahabat ya. Silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini nih. Ketika kita cetak yang kuning ini cetak DRH perorangan, yang
hijau ini cetak daerah riwayat. Setelah kita cetak, kita isi, maka kita akan unggah. Nah, unggahnya di sini. Adapun dokumen-dokumen yang diunggah ya sahabat ya, yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ini ukuran maksimalnya file ini adalah 100 KB dan dalam bentuk PDF. Selanjutnya yang kedua, file scan surat SKCK yang masih berlaku. Ya, ini dari Kapolres setempat ya. Ukuran maksimal adalah 1000 KB dan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, dokumen yang ketiga adalah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Ini ukuran maksimal adalah 500 KB dan berbentuk PDF. Yang keempat, file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN. Ya, yang kita isi tadi ini ya sahabat ya. Kemudian DRH itu digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materi serta ditandatangani oleh calon ASN. Begitu juga ukurannya sama, yaitu 1000 KB maksimalnya dan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ini ukuran maksimal 1000 KB dan dalam bentuk PDF. Yang keenam, file scan surat keterangan tidak mengonsumsi menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini ukurannya juga maksimal 100 KB. Ya, ini surat keterangan bebas nafsa yang tadi ya. Selanjutnya, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ini ukurannya juga 100 KB maksimal, 1000 KB maksimal dan dalam bentuk PDF. Selanjutnya, file scan ijazah pendidikan asli. Ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Nah, ketika kita melamar kemarin menggunakan ijazah S1 ya sahabat, jadi nanti yang kita gunakan, yang kita upload lagi, yang kita unggah lagi adalah ijazah S1 kita yang kita gunakan untuk melamar. Selanjutnya, file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ini ukurannya 1000 KB maksimal dan dalam bentuk PDF nih. Jika nanti sudah sahabat-sahabat unggah, nanti statusnya akan berubah. Yang awalnya belum diunggah jadi selesai diunggah. Ketentuan unggah dokumen format bekas yang diterima adalah dalam bentuk PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Nih, ada berapa dokumen tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 dokumen ini ya, yang ukuran minimalnya itu 100 KB. Selanjutnya, hindari memfoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nih, jadi menggunakan alat scanner yang asli, jangan menggunakan aplikasi scanner yang ada di HP. Ya, itu anjuran dari sana ya sahabatnya. Segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar, berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar nih. Takutnya kalau menggunakan alat scanner yang ada di HP ya seperti itu sahabat, kurang jelas. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada kertas harus terbaca dengan baik.
Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misal jika hasilnya tidak jelas, terpotong sesuai keperluan sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas daftar riwayat hidup, silakan unduh daftar riwayat hidup perorangan dan daftar riwayat hidup lainnya, lalu cetak dan tanda tangani, kemudian unggah file SSCN-nya. Semua lembar daftar riwayat hidup yang sudah digabungkan menjadi satu file PDF. Ini daftar riwayat hidup, daftar riwayat lainnya, ini digabungkan menjadi satu dalam bentuk PDF. Nah, setelah ini semua terisi, lalu akhiri proses pengisian DRH. Nah, secara otomatis nanti akan mengunggah. Oke, itu saja ya sahabat ya yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.